Oke, selamat jumpa kembali di channel Internasional Komputer ya. Nah, kali ini kita kedatangan sebuah seri laptop dari HP, yaitu seri EliteBook S360 1030 G2. Itu seperti ini penampakannya ya. Nah, ini makanya prosesor Core i7 Gen 7, sudah bisa 360 flip sesuai serinya ya, jadi bisa dilipat, entah itu mau ke belakang ke depan, mau di bagian standnya itu juga bisa. Nah, nanti kita mau bahas apa aja, itu pertama kita bahas bagian luarnya dulu aja sama bagian dalamnya. Nah, untuk bagian luarnya nih, itu di sini udah penampakan bagian depan cuman logo HP aja seperti ini, yang kekinian banget itu cuman garis-garis. Nanti di bagian dalamnya juga ada sebuah layar 14 in sama keyboard layoutnya yang sesuai dari pihak HP ya, yang detailnya sangatlah beda dari laptop lain. Dan di sini juga terlihat sebuah fingerprint scanner di sini, jadi biar biometriknya keamanannya lebih aman. Jadi ketika kalian mau masuk ke Windows, itu tinggal naruh jempol ataupun jari kalian ke sini, biar nggak usah ngetik password buat loginnya lagi. Dan juga tentunya di bagian touchpadnya ini rata tengah sesuai dari dimensi laptopnya. Nah, untuk bagian dalamnya seperti apa nanti kita jelaskan lebih lanjut. Untuk spesifikasinya ini RAM-nya 16 GB, sudah pakai SSD NVMe 512. Nah, untuk yang lain apakah bisa diganti atau ditambah, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke bagian bongkarnya. Terima kasih. Oke, jadi ini udah kita lepas semua bautnya, tinggal bongkar lepas backdoor bagian bawahnya. Nah, ini penampakannya yang dapat dipastikan laptop ini pasti sangatlah awet karena baterai segede gini. Nah, ini tahannya berapa lama untuk pengguna standar? Kita ngetes bisa sampai 12 jam untuk pengguna standar, jadi kecerahan 60%, terus speaker juga 60%, untuk rata-rata semua 60%, itu bisa tahan lama tergantung penggunaan aplikasinya nanti. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu yang ada di bagian laptopnya ini ya. Itu yang terlihat juga di sini SSD M2 512 GB yang tadi sudah saya bilang bahwa 512 GB itu nggak bisa ditambah lagi. Jadi kalau mau upgrade itu mau nggak mau harus lepas yang lama, ganti ke yang lebih tinggi lagi, entah 1 tera ataupun 2 tera tergantung kebutuhan. Nah, terkait RAM 16 GB tadi itu di mana? Itu di sini. Itu udah nempel di bagian mesinnya. Jadi mau nggak mau harus tetap 16 GB, nggak bisa ditambah lagi. Cuman untuk pengguna standar untuk sekolah ataupun kelas yang kantoran yang office saja, 16 GB sudah cukup dengan prosesor Core i7 Gen 7 tadi. Nah, laptop ini juga dibekali speaker dari Bang & Olufsen, yaitu di bagian sini. Jadi speakernya udah menurut saya cukup lantang dan bagus untuk di kelasnya. Jadi buat teman-teman yang punya seri ini itu sangatlah bagus banget di bagian speakernya. Nah, untuk yang lain itu ini juga terlihat buat satu heat pipe buat mendingin Core i7 Gen 7-nya dengan satu buah fan. Nah, untuk yang lain juga udah dijelaskan. Oh, sama satu lagi nih. Itu wifi-nya nempel di sini juga. Jadi misal nih suatu saat ada kendala wifi, contoh tiba-tiba nggak detect ataupun error, dia itu nggak mau nggak bisa diapa-apain lagi, disable di bagian device manajernya nanti. Dan ketika error dan nggak bisa dilepas, dia mau nggak mau juga harus nambah dongle di sini lagi yang memakan slot USB-nya. Sama untuk bagian lain ini WAN itu nggak kepake karena kita nggak mungkin pakai WAN seri saat ini yang di 2024 menjelang 2025 udah nggak bakal ada lagi gitu WAN. Sama untuk yang lain itu paling port-portnya aja yang kita langsung jelaskan langsung ya. Oke, sebentar, ini di bagian sini itu di sini ada tabel power, terus ada USB, jack audio,
tombol volume up and down, sama ini indikator sama SD card reader. Jadi buat teman-teman yang punya entah kerjaan di bagian foto dan kawan-kawan yang butuh fleksibilitas yang pakai SD card, tinggal pasang yang di sini aja gitu. Jadi yang kecil nanti mau nggak mau harus beli adapternya lagi yang gede. Selanjutnya yang bagian sebelahnya lagi itu ada port buat charging, port DC, sama ini ada lagi juga USB buat display out. Ini pakai HDMI, jadi buat teman-teman yang mau presentasi ataupun nambah layar itu bisa pakai yang di sini. Dan tentunya di sini juga ada Type-C, itu udah bisa support display out, ngecas, dan untuk data juga. Di buat teman-teman yang punya seri ini itu bisa buat kayak di eksternal dan kawan-kawannya, terus display out ke entah monitor ataupun yang lainnya itu juga bisa, karena ini udah kecepatannya 6 GB per second. Lanjut yang lainnya di sini, di sini juga ada lagi yang micro SD yang kecil, jadi kalian nggak perlu lihat data lagi, jadi bisa kiri dan kanan. Paling cuman itu aja yang ada di bagian dalamnya yang bisa kami sampaikan. Oke, lanjut kita ke video lanjutnya. Terima kasih. Oke, jadi itu ya bagian spesifikasi dan kejelasan tentang laptop HP EliteBook S360 1030 G2. Jadi RAM-nya itu nggak bisa ditambah, solder tanam 16 GB. Cuman untuk kebutuhan standar seperti orang kerja, kampus, yang office saja sudah cukup banget 16 GB. Dan untuk yang lain itu storage-nya cuma 1 slot aja. Jadi ini kan bawahnya 512, kalaupun mau lebih tinggi lagi setir ataupun di atasnya, mau nggak mau harus ganti yang lebih tinggi lagi. Jadi lepas yang lama, pasang lagi yang baru. Untuk kelebihan lain yang bisa di-upgrade cuman itu aja. Secara performa juga udah powerful. Di paling itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.